Selamat pagi untuk anak-anak sekalian. Kembali bertemu pada video pembelajaran PPKN, yaitu pada pertemuan yang kelima. Hari ini kita akan memasuki bab yang kedua yang membahas mengenai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum memulai pelajaran, jangan lupa untuk anak-anak sekalian memulai dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, materi kita pada hari ini adalah kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana materi kita sebelumnya yaitu membiasakan perilaku sesuai dengan Pancasila. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa-siswi mampu memahami kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang kedua, siswa-siswi juga mampu memahami bagaimana hubungan antara pembukaan dan proklamasi kemerdekaan. Sebelum masuk ke dalam materi, kalian harus terlebih dahulu mengerjakan pretest yang telah disediakan. Linknya sudah dikirim melalui Discord. Kemudian setelah selesai mengerjakan pretest, anak-anak Miss boleh membaca buku PPKN-nya halaman 26 sampai halaman 29. Miss kasih waktu selama 5-10 menit. Baik, kita sekarang masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu apa pengertian dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar adalah sebagian dari hukum dasar yang tertulis. Di samping sebagai hukum dasar yang tertulis, terdapat juga hukum dasar yang tidak tertulis atau sering disebut dengan konvensi, di mana aturan ini adalah aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai hukum dasar merupakan sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan dan menjadi hukum yang tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Baik, kita masuk ke dalam materi bagaimana kedudukan dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kalau kembali kita melihat mengenai isi dari Undang-Undang Dasar, di awal kita akan diperhadapkan dengan pembukaannya. Nah, apa sih yang diartikan dengan pembukaan ini? Pembukaan adalah memuat kaidah-kaidah yang fundamental bagi penyelenggaraan negara. Pembukaan merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan adapun sistematika Undang-Undang Dasar setelah amandemen adalah yang pertama ada pembukaannya dan terdapat pasal-pasal. Kalau di sebelum amandemen, sistematikanya itu yang pertama pembukaan, batang tubuh atau pasal-pasal dan penjelasan. Yang kedua, makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun maknanya yang pertama yaitu merupakan sumber motivasi dan perjuangan serta tekad bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan nasionalnya. Yang kedua, merupakan sumber cita hukum dan moral yang ingin ditegakkan. Yang ketiga, mengandung nilai universal dan lestari. Nah, kita masuk ke dalam hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar dan proklamasi kemerdekaan.
Coba anak-anak Miss perhatikan gambar yang ada di video ini. Gambar yang pertama adalah isi dari pembukaan Undang-Undang Dasar yang terdiri atas 4 alinea. Dan yang kedua adalah isi dari proklamasi kemerdekaan. Nah, coba kalian amati kedua naskah di atas. Apakah terdapat persamaan atau apakah hubungan dari kedua naskah tersebut? Nah, proklamasi itu memuat dua hal pokok. Yang pertama, isinya itu menyatakan adanya pernyataan kemerdekaan Indonesia. Itu ada di alinea pertama. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Alinea yang kedua menyatakan tindakan yang harus segera dilakukan dengan pernyataan kemerdekaan. Itu terlihat pada alinea kedua. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Nah, ini berkaitan dengan apa yang harus dilakukan terhadap Indonesia yang telah merdeka. Nah, kita masuk ke dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan undang-undang itu terdiri atas 4 alinea. Jadi kalau kita perhatikan yang alinea ketiga itu adalah pembukaan memuat pernyataan kemerdekaan. Pernyataan kemerdekaan ini sesuai dengan alinea pertama proklamasi. Nah, kita kaji satu persatu. Diawali dari alinea pertama menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak dari segala bangsa. Yang kedua, alinea kedua itu alasan perjuangan kemerdekaan yang telah sampai pada saat yang ditentukan. Kemudian dipertegas bahwa kemerdekaan merupakan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan. Dengan demikian, pada dasarnya, alinea yang pertama sampai alinea ketiga merupakan uraian terperinci dari kalimat pertama proklamasi kemerdekaan. Ya, yang menyatakan bahwa kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, alinea keempat Undang-Undang Dasar memberi arah pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Kemudian, isi pokok kedua proklamasi kemerdekaan yaitu hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan itu merupakan tindakan yang harus dilakukan, yaitu dengan cara menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang membuat sebuah pembukaan. Ya, jadi itulah hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar dengan isi dari proklamasi. Kesimpulannya, adapun kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan proklamasi kemerdekaan adalah satu kesatuan yang bulat. Makna yang terkandung dalam pembukaan merupakan amanat dari proklamasi kemerdekaan. Alasan berdirinya NKRI yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945 dapat dipahami dengan cara mengkaji pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar sama saja dengan membubarkan NKRI hasil proklamasi. Artinya tidak bisa diubah. Baik, untuk kali ini Miss tidak akan memberikan tugas, tapi karena ujian formatif 1 sudah dekat, jadi Miss mau kalian mempelajarin video pembelajaran yang sudah pernah Miss lakukan, Miss berikan pada pertemuan yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Nah, kemudian Miss tidak lupa menyarankan supaya tetap menjaga protokol kesehatan dan menjaga kesehatan dimanapun kalian berada. Tetap semangat belajar darinya, jangan lupa setiap tugas untuk dikerjakan, dan sehat selalu. Selamat siang, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya.